Percaya dengan bahwa hidup ini saya tidak mampu menguasai apa-apa, sudah ada yang ngatur. Entah mekanisme alam, entah Tuhan, entah sunnatullah, entah apa. Pokoknya saya ini serba tidak berdaya. Kalau di ilmu kalam itu ada aliran namanya Jabariyah yang punya pandangan fatalistik bahwa hidup kita ini A sampai Z-nya sudah diskenario. Kemarin ada, saya lupa diskusi di mana itu, yang tanya, Pak ngapain sih Pak kita berdoa segala itu? Kan segalanya sudah diputuskan oleh Allah. Jadi kalau kalian tipe ini, ya siap-siap hidupmu susah terus. Karena mikirnya mikir negatif. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Malam hari ini kita masih ada di tema cara pandang yang berbeda. Ini malam hari ini saya ngambil satu filsafat, satu cara pandang. Mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya ini namanya cheap thought, pemikiran yang receh. Jadi ini pikiran yang kita bahas malam hari ini itu sebenarnya banyak dibantah, banyak ditertawakan orang. Tapi jujur kita sering mengalami yang seperti ini. Baik, bismillah. Saya tidak tahu teman-teman pernah mendengar atau belum, tapi ini bukunya ada, sudah terbit lama terjemahannya. Judulnya memang Murphy's Law, hukum Murphy. Murphy itu nama orangnya, itu fotonya. Orangnya kan ganteng ya, kelihatan kalau bukan kita. Ya, nomor satu dari hidupnya ya. Itu sudah jauh. Sudahlah, kita tidak usah lihat lama-lama, langsung saja. Ini hukum utamanya Murphy's Law. Nanti kita kenalan sebentar dengan beliau. Tapi kalau teman-teman ada yang tanya dulu masih bingung, inilah kaidah utamanya. If anything can go wrong, it will go wrong. Kalau sesuatu itu bisa salah, pasti nanti akan salah. Jadi kalau masih ada kemungkinan salah, ya nanti akan terjadi kesalahan itu. Jadi itu, if anything can go wrong, it will go wrong. Ya sederhananya apa ya, seperti yang diingatkan oleh teman-teman takmir misalnya, tolong ya gelasnya dijaga misalnya, jangan sampai ditendang. Itu kemungkinan sebentar lagi ada yang nendang. Jadi kalau ada kemungkinan salah, pasti sebentar lagi akan kesalahan itu terjadi. Di antara banyak kemungkinan hidup, misalnya ada A, ada B, ada C, ada D. A, B, C ini bagus, D ini yang jelek. Kadang-kadang yang terjadi malah yang jelek ini. Nah, itu yang disebut if anything go wrong, it will go wrong. Nanti kita lihat, ini kelihatannya sederhana, tapi nanti implikasinya luas. Kenalan dulu sama yang bikin kalimat ini. Kenapa disebut hukum Murphy? Karena ungkapan ini sumbernya dari Ed
Edward Murphy. Dia ini insinyur angkatan udaranya Amerika Serikat. Satu ketika dia ini menjadi anggota satu eksperimen, satu proyek yang namanya proyek penelitian MX981. Ini yang menguji kekuatan tubuh manusia menghadapi efek benturan. Ketika misalnya pesawat atau roket bohanternya cepatnya luar biasa, terus sampai sebatas apa kemudian tubuh manusia bisa menahan terhadap benturan. Dan ini dikerjakan sekitar tahun 48 sampai 49. Ya Murphy ini karena insinyur, dia yang merancang sistemnya. Dia bikin semacam tali, semacam peregangan yang dipasang pada klem. Kemudian uji cobanya pakai simpanse. Tapi ternyata uji coba ini gagal. Bukan karena teorinya salah, tapi karena asistennya salah masang. Jadi teori ini sih benar, tapi yo karena yang ngurusi manusia, dan manusia itu yo bisa salah. Bener lah terjadi salah itu. Nah, begitu uji cobanya gagal, di situ dia bilang, if anything can go wrong, it will go wrong. Jadi, kalau masih ada kemungkinan salah, ya biasanya yang salah itu yang terjadi. Jadi ini mungkin tidak familiar pandangan ini, tapi kita sering sekali mengalami ini. Apalagi teman-teman yang pikirannya negatif, itu mesti nanti mesti aku gagal. Biasanya gagal sih, ya wis gagal beneran akhirnya. Jadi pikiran kita yang negatif, apalagi pakai hukum Murphy ini, ya nanti mengundang beneran kejadian negatif itu hadir. Oke, misalnya saya membayangkan, wah ini mesti masih panas ini minumnya. Ya tahu beneran panas. Tidak jadi minum akhirnya. Jadi dari banyak kemungkinan hidup, biasanya yang buruk itu yang terjadi. Kita minta atau tidak kita minta, kita undang atau tidak kita undang. Nanti ada contohnya banyak. Jadi satu kaidah ini nanti melahirkan banyak sekali kaidah-kaidah yang lain. Diawali dari sini terus muncul banyak sekali kaidah yang nanti disebut Murphy's Law, hukum Murphy. Kaidahnya ada sekitar 14. Baik, kita belajar lagi pelan-pelan ya. Cirinya pemikiran Murphy's Law ini secara umum ada 3. Dan ini tidak enak semua. Jadi kalau kalian tipe ini, ya siap-siap hidupmu susah terus. Karena mikir negatif. Yang pertama pesimis. Jadi pesimis itu pikiran kita sibuk pada negatifnya saja. Jadi kalau lihat apa-apa dilihat negatifnya. Lihat misalnya teman-teman ini baru awal lagi semangat ngaji, terus saja paling sebentar lagi yo ngantuk. Nah, itu dilihat negatifnya, tidak disyukuri semangatnya yang hadir sekarang, tapi paling yo ndak paham. Paling yo ikut-ikutan temennya saja. Pesimis mindset. Menghadapi apa-apa selalu dilihat negatifnya. Ini kelihatannya sederhana, kelihatannya teman-teman ya sudah paham. Tapi biasanya secara tidak sadar pikiran ini menyetir kita. Meskipun tiap hari kita disemangati, bisalah saya, mampulah saya, tapi diam-diam pelan-pelan batin kita bilang enggak kok, sebenarnya ya enggak mampu, ya enggak bisa-bisa amat, saya merasa belum terlalu ahli kok. Itu jadi penghalang keberhasilan kita itu kita sendiri. Mau baca buku saja, wah ini bukunya tebal sekali ya, bisa kok saya selesaikan, tapi dia mau bilang jane ya mungkin enggak bisa. Sebenarnya ya berat. Itu kamu sendiri yang ngerem dirimu sendiri untuk sukses. Jadi cara berpikir yang serba pesimistik. Apa-apa dilihat tidak enaknya.
Kalau waktunya hujan gini, waktunya ndak hujan gini kamu sibuk betapa panasnya. Nanti hujan juga kamu susah kan, betapa susahnya kemana-mana wong hujan. Lah kamu mintanya apa terusan? Ya minta itu yang ndak hujan Pak, tapi ya ndak panas, jadi angin sepoi-sepoi dingin. Tapi itu pun kalau kamu mindsetnya pesimis ya tetap mengeluh, aduh Pak, jemuran ndak kering Pak. Kalau ya umpuh lah. Jadi kamu mikirmu selalu negatif terus. Cirinya biasanya ya dua, ndak bisa bersyukur dan selalu mengeluh. Akhirnya kamu dimakan sendiri oleh mindsetmu. Kan sering orang bilang pikiran kita itu menentukan tindakan kita dan pada akhirnya menjadi penciri siapa kita. Ya kalau pikiran kita negatif-negatif, ya kita melihat segala sesuatu serba negatif, perilaku kita juga merespon adanya negativitas tadi. Jeleknya apa Pak? Kalau selalu merespon yang negatif, ya kamu kurang aktif. Akhirnya kamu sibuk, kalau sepak bola itu hanya sibuk biar tidak kebobolan. Kamu tidak berani nyerang. Biasanya yang kayak gini ya malah mudah kalah. Karena musuhmu tenang, karena tidak mungkin lah kamu nyerang, paling ya bertahan. Nah ini cirinya mindset pesimis. Yang kedua, fatalistik. Fatalistik itu percaya dengan bahwa hidup ini saya tidak mampu menguasai apa-apa, sudah ada yang ngatur. Entah mekanisme alam, entah Tuhan, entah sunnatullah, entah apa, pokoknya saya ini serba tidak berdaya. Kalau di ilmu kalam itu ada aliran namanya Jabariyah yang punya pandangan fatalistik bahwa hidup kita ini A sampai Z-nya sudah diskenario. Kemarin ada, saya lupa diskusi di mana itu, yang tanya, Pak ngapain sih Pak kita berdoa segala itu? Kan segalanya sudah diputuskan oleh Allah. Ya Allah itu maha kuasa, dia memutuskan, dia juga mampu kok mengubah keputusan. Kan semuanya sudah ditulis Pak di Lauhil Mahfudz. Ya, Lauhil Mahfudz itu ciptaannya Allah. Misalnya sudah ditulis, dihapus lagi kan juga tidak apa-apa. Kan yang kuasa kan tetap Allah. Jadi ini kadang-kadang kita tidak sadar punya cara berpikir fatalistik. Ya tidak salah, tapi kita harus ngerti ranah dan wilayahnya. Dulu pernah kita mengkaji Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari itu tentang kebebasan. Semoga teman-teman sudah paham di mana titik-titik kita bebas dan di titik mana kita terikat. Tapi Murphy's Law ini agak fatalistik. Ya meskipun nanti bisa dibaca, oh Murphy's Law ini dia percaya pada sunnatullah kok misalnya. Hidup ini memang kadang-kadang begitu, ada yang bilang begitu. Ada juga yang bilang sebenarnya tidak pesimis Pak. Murphy's Law itu optimis. Optimis pasti kita gagal. Ya ampun ya, kalau optimis pasti kita gagal itu apa bisa disebut optimis? Saya optimis Pak, mesti saya kalah itu. Saya tidak tahu ini optimis apa tidak optimis kalau kayak gini. Nah, itu ciri kedua, fatalistik. Ya ini agak berat kalau sudah fatalistik itu ya kalian cenderung pasif karena merasa hidup ini, kita ini seperti bulu yang diterbangkan angin, tidak tahu mau kemana arahnya apa. Itu kayak kalian yang punya prinsip, saya mengalir saja lah Pak hidup ini gitu. Ya mengalir, tapi kan kamu harus lihat dulu itu alirannya kemana, kamu mau dibawa kemana, tujuannya apa, kan begitu. Mengalir saja nanti teman-temanmu begal, kamu ikut begal. Itu memang trennya begitu Pak. Ya Seneni Sunan Kalijogo nanti kamu. Jadi ciri kedua fatalisme. Ciri ketiga
pandangan Murphy's Law ini menampakkan betapa lemahnya manusia. Jadi ada dua karakter lemah manusia yang dibidik dalam Murphy's Law ini. Yang pertama kecerobohan dan yang kedua lemah dalam pengendalian. Manusia itu punya akal, punya beberapa kemampuan pengendalian yang luar biasa. Tapi mungkin di antara makhluk-makhluk yang lain, yang paling ceroboh juga manusia. Yang paling mudah kepleset itu manusia. Kalau yang bukan manusia lebih istiqomah, di jalannya lebih lurus. Tapi manusia yang bisa neko-neko dan paling gampang keluar jalur. Kita itu hebat luar biasa, tapi bisa meleset luar biasa. Kita bisa ahsanu taqwim, bisa asfala safilin. Kita itu bisa mengendalikan banyak hal, tapi kita juga bisa menghancurkan banyak hal. Nah, Murphy's Law ini nanti fokus pada bagaimana manusia itu ternyata tidak mampu mengendalikan hidupnya. Seringkali kebalik, bukan kita yang mengendalikan situasi di sekeliling kita, tapi situasi sekeliling kita yang mengendalikan kita. Ya contohnya banyak. Kita kan sering dikritik para filosof, hidup kita itu hidup serba mengikuti kerumunan kita. Yang lain bagaimana, ya kita tidak akan jauh-jauh dari situ. Itu menunjukkan kemampuan pengendalian diri kita agak lemah. Baik, ini 3 cirinya secara umum. Jadi konsep umumnya tadi yang bunyinya if anything can go wrong, it will go wrong. Sejarahnya seperti tadi, Kapten Edward Murphy dengan 3 ciri fatalistik, kemudian yang pertama pesimistik, dan yang ketiga kelemahan manusia yang ceroboh dan lemah dalam pengendalian. Sekarang kita lihat 14 hukum Murphy yang terkenal. Yang pertama tadi ya, ini yang pokoknya, anything that can go wrong will go wrong. Segala sesuatu yang bisa salah, ya akan salah. Kira-kira kamu bisa gagal enggak? Ya bisa Pak, ya kemungkinan kamu nanti gagal kalau pakai kaidah ini, karena fokusmu ke situ. Yang kedua mungkin lebih menarik, nothing is as easy as it looks. Tidak ada yang semudah kelihatannya. Segala sesuatu kalau kamu cermati seolah-olah mudah. Wah, nanti saya ke masjid, sampai sana saya awali saja masih sepi toh. Nah, terus saya ngantri, lumayan dapat minum, terus duduk di depan itu. Oh, begitu kamu keluar kos-kosan, aduh, macet lagi. Nanti di tengah jalan ada apa lagi, ada. Terus sampai sini ternyata sudah banyak orang ngantri, lama lagi. Ternyata tidak semudah bayanganmu. Kuliah, besok rutin kok pagi biasa masuk kuliah jam 7, kemudian nanti keluar jam 9 bisa nongkrong lah di kantin, bisa itu. Begitu berangkat sampai kampus, alah bareng wisuda. Macet, tidak bisa masuk kampus. Itu kan kamu sering begitu. Tapi nothing as easy as it looks. Segalanya ternyata tidak semudah bayanganmu. Bayanganmu itu mulus, sekali begitu dijalani tidak segampang itu. Ada saja kadang-kadang halangannya. Itulah hidup, dan itu kaidah kedua Murphy's Law. Jadi kalau kalian nanti ingin melakukan apa, kok tiba-tiba jadi rumit urusannya, jadi ruwet, nah itu Murphy's Law hukum kedua. Segala sesuatu tidak semudah kelihatannya. Wah, asik nih nanti ketemu banyak teman, bisa ngobrol-ngobrol, guyon-guyon lama, bisa begitu nyampe sini, begitu ngobrol sebentar, temenmu tersinggung. Nggak jadi guyon wis.
tegang akhirnya. Itu nothing as easy as it looks. Dan kita sering ngalami seperti ini. Tidak semudah bayanganmu. Kamu membayangkan, ala Pak wisuda ya simple saja tuh, saya pakai baju toga, kemudian ngantri di sana, pindah toga terus selesai. Wah, begitu kamu pakai toga beneran, belum sumuknya, belum panasnya, belum lamanya, kamu nomor akhir juga, terus lama sumpek gitu. Ya, jadi ternyata ya tidak sesimpel bayanganmu. Kadang-kadang halangannya tidak terduga saja. Wah, ngaji selesai pulang nih, begitu nyampe kamar kos-kosan depan, aduh kunci ketinggalan di masjid. Balik lagi ke sini, oh no, susahnya. Itu nothing as easy as it looks. Baik, sudah asik-asik mau masak, wah belum makan ini Indomie nih, Indominya ada kok, begitu dinyalain, wah kompornya yang tidak ada, habis apinya. Susah ternyata hidup ini ya. Nothing as easy. Jadi nanti kalau kamu ngalami sejenis itu pengalaman, tidak usah galau, sebut saja, oh ini namanya Murphy's Law. Hidup ini ternyata tidak gampang. Mirip dengan kaidah ketiga, everything takes longer than you think it will. Segala sesuatu membutuhkan waktu lebih lama dari yang Anda perkirakan. Kalau ini contohnya banyak. Kayak kamu, wah saya nulis makalah ya Pak, sehari 1 halaman saja, nanti seminggu dapat 7 halaman, sudah cukup bisa dikumpulkan. Baru pegang laptop, saya buka TikTok dulu, buka YouTube dulu, terus akhirnya iya, ndak jadi. Wong sehari cuma 1 halaman ndak bisa. Sampai hari ke-7 baru setengah halaman. Jadi waktunya ternyata lebih panjang dari yang kamu bayangkan. Dan banyak itu. Mungkin kamu yang semester-semester awal membayangkan besok kuliah ya kira-kira 4 tahun lah. Nanti semester 6 sudah KKN pendek, nanti semester 7 sudah maju proposal, sudah itu. Ternyata ya kamu baru kaget, loh sudah 12 saya Pak semesternya. Jadi everything takes longer. Segala sesuatu ternyata waktunya tidak sependek yang kamu bayangkan. Dan kamu sering ngalami ini dalam hidup. Oke ya. Ya nanti kalau ngalami gini ya kamu bilang ini Murphy's Law, hukum ketiga. Jadi ini hidup ini rasanya berat gitu kalau pakai Murphy's Law, karena kita dapat pahitnya saja. Kita lihat lagi hukum yang keempat. If there is a possibility of several things going wrong, the one that will cause the most damage will be the one to go wrong. Jika ada kemungkinan beberapa hal salah, maka yang menyebabkan kerusakan paling besar biasanya yang terjadi. Jadi maksudnya apa? Misalnya kalian punya HP. HP itu ya biasanya ya kadang error apanya, kadang rusak apanya, kadang temper gelasnya retak, macam-macam penyakitnya. Tapi sejauh yang kamu tahu penyakitnya HP yang macam-macam tadi, biasanya yang kamu hadapi yang paling berat. Jadi temenmu baru saja bilang hati-hati lo pegang HP, kalau ke pantai kena air selesai HPmu itu. Kalau sekedar temper glass bisa diganti, tapi HPmu kecemplung laut selesai. Nah, itu kan misalnya begitu. Ya kok dilalah biasanya kamu akan ngalami itu. Main ke pantai lupa HP-nya di saku. Itu yang terjadi. Jadi biasanya kesulitan paling berat yang kamu bayangkan, masalah paling besar yang kamu bayangkan, itu yang muncul. Yang paling kamu takuti, itulah yang muncul. Ini bisa permainan pikiran, bisa juga ya negatifnya pikiranmu tadi. Misalnya kamu takut, jangan-jangan pasanganku selingkuh ini, jangan-jangan. Ternyata kamu kaget beneran. Bisa begitu. Itu Murphy's Law, hukum keempat. Yang paling kamu takuti, itulah yang muncul.
yang resikonya paling besar, itulah yang terjadi. Maka hati-hati dengan pikiranmu. If anything simply cannot go wrong, it will anyway. Kalau ada sesuatu yang menurutmu tidak mungkin salah, perfect ini Pak, pada akhirnya akan muncul masalah. Tidak ada yang perfect. Ya ditunggu saja nanti ada masalahnya. Tidak bisa Pak, saya itu orangnya sabar, saya orangnya neriman, saya kena masalah apa saja mental Pak. Nanti tiba-tiba kamu dapat masalah yang kamu sulit sekali menanggungnya. Jadi ini Murphy's Law hukum kelima. Jadi ini mirip dengan yang keempat tadi. Kalau yang kelima ini, yang menurutmu tidak mungkin ada masalah, ternyata ada masalah. Dan muncul masalah. Itu persis kayak kamu kaget, tiba-tiba artis ini loh pengumuman mau cerai misalnya. Bayanganmu kan tidak mungkin, ideal loh orang ini sejak kemarin, ternyata bisa begitu. Itu Murphy's Law hukum kelima. Yang tidak terbayangkan ada masalah, tunggu saja, nanti akan muncul ada masalah. Ya karena manusia tidak ada yang sempurna. Lanjut, Murphy's Law hukum ke-6. Jika menurutmu ada 4 kemungkinan salah, terus yang 4 ini berusaha kamu hindari, biasanya muncul yang kelima, yang kamu tidak ngantisipasi. Misalnya kamu mau touring, wah biasanya saya itu mudah pusing, bawa obat pusing. Biasanya saya itu mudah masuk angin, bawa obat masuk angin. Biasanya kamu bawa semua. Ternyata yang kamu rasakan justru yang kamu tidak bawa obat, tiba-tiba di perjalanan kamu mencret misalnya. Kok tiba-tiba perut mulus, ini tidak diantisipasi. Jadi kamu mengantisipasi 4, yang datang yang kelima. Ada saja. Kayak tadi ya, ini sudah tak bawa, enggak? Sudah. Yang ini sudah saya bawa, atau sudah. Ini sudah kok, semuanya sudah. Begitu sampai di stasiun atau di terminal di bandara, ada yang ketinggalan, mesti gitu. Jadi dari 4 yang kamu antisipasi, biasanya muncul 1 yang meleset, dan itu muncul. Ini Murphy's Law hukum yang kelima. Jadi ini kamu mengikuti Murphy's Law ini jadi sumpek hidup ini ruwet, susah sekali. Yang ketujuh, segala sesuatu itu jika dibiarkan, dia akan berubah dari buruk jadi lebih buruk. Jadi bayanganmu kan dari buruk jadi baik. Enggak, dari buruk jadi lebih buruk. Kalau kamu punya barang rusak, kamu pinginnya kan tak biarin saja nanti baik-baik sendiri. Tidak mungkin. Kamu biarin saja ya tambah rusak. Kamu kan pinginnya begitu, tidak diapa-apain, dibiarin saja, semoga kapan-kapan baik. Tidak begitu. Kalau ada barang rusak, kamu cuekin, ya dia tambah rusak. Jadi ini tidak berlaku kebalikannya. Itu Murphy's Law hukum yang ke-7. Murphy's Law hukum yang ke-8. Jika segala sesuatu tampak berjalan baik, engkau jelas melewatkan sesuatu. Hati-hati. Kayak kamu, rasanya sudah beres semua, kok beres semua, tapi kok agak ya mungkin ada. Kan kamu sering begitu. Biasanya ada itu. Begitu kamu jalan, lah kan ternyata benar kekhawatiranku tadi. Ada yang ketinggalan, ada yang belum dilakukan, ada yang kurang lengkap. Jadi kalau segalanya kok rasanya lancar banget, kamu harus waspada. Ini mesti ada yang tidak beres, yang kelewatan ini. Itu Murphy's Law hukum yang ke-8. Nanti kita baca dulu ya sampai yang terakhir Murphy's Law-nya, nanti kita analisis. Murphy's Law hukum yang ke-9. Ini menarik. Nature always side with the hidden flow. Alam itu selalu berpihak pada flow, itu masalah, kelemahan yang tidak kelihatan. Jadi seolah-olah lingkungan kita ini
menyembunyikan sesuatu yang nantinya menyusahkan kita. Ada saja sumber kita susah dari sekeliling kita. Wong ndak ada apa-apa ya, kayak tadi tiba-tiba kamu nendang gelas lah, tiba-tiba sandalmu hilang lah, tiba-tiba itu kan yang alam ini rasanya kok ndak ramah sekali dengan kita. Ini Murphy's Law, hukum yang ke-9. Nanti ada 14. Nanti kita jelajahi dulu, nanti kita lihat dari perspektif filsafat Barat, Timur, Islam menyikapi Murphy's Law ini. Terus yang ke-10, Mother Nature is a bitch. Jadi alam semesta itu menyebalkan. Yang alami-alami itu kan kadang menyusahkan toh. Ayo kita vegetarian saja, itu kan ya tidak seger. Yang enak itu yang gorengan-gorengan, yang itu. Jadi kadang kita disuruh yang alami, yang menyehatkan, itu rasanya tidak enak. Jadi itu Mother Nature is bitch, itu Murphy's Law. Itu yang ke-10. Yang ke-11, it is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious. Tidak mungkin membuat sesuatu jadi mudah karena orang bodoh itu kadang-kadang pinter. Ya contohnya kadang-kadang kita saya tak sembunyikan ini biar temanku yang itu tidak ngerti, itu biasanya malah ketahuan. Jadi padahal kamu tahu temanmu itu tidak terlalu pinter, tapi kadang-kadang ya dia bisa saja tahu rahasiamu. Jadi kadang orang bodoh itu cerdik. Mungkin dia bodohnya ya hanya di kelas saja, tapi dalam hal lain dia cerdiknya luar biasa. Kamu merahasiakan apa, dia malah tahu. Temanmu yang pinter tidak tahu, dia yang bodoh yang tahu. Nah itu kadang fools are so ingenious. Kadang-kadang orang bodoh itu sangat cerdik. Itu yang makanya sering saya bilang sebenarnya mungkin orang bodoh itu tidak ada, hanya belum ketahuan saja bidangnya apa dia. Terus Murphy's Law yang ke-12, whenever you set out to do something, something else must be done first. Ini juga tidak enak hidup ini. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu, biasanya mesti ada hal lain yang harus dilakukan dulu. Banyaklah kalian mau melakukan apa gitu, harus ini dulu. Kalau tidak dilakukan tidak bisa. Sekedar pagi-pagi mau mandi saja, alah ternyata kerannya mapet. Kamu harus otak-atik dulu. Sekedar mau masuk kelas saja, tiba-tiba wah ada apa, HP-mu error, baterainya habis, datang ngecas HP dulu. Kadang-kadang kita sering begitu. Ketika mau melakukan sesuatu, justru ada banyak hal lain yang harus dilakukan dulu. Nah ini Murphy's Law, hukum ke-12. Murphy's Law, hukum ke-13. Ini juga tidak enak anunya. Every solution breeds new problem. Setiap solusi akan melahirkan masalah baru. Kamu boleh cek apa solusi hidupmu. Saya itu Pak, untuk bisa bahagia harus cepat lulus. Ya silahkan cepat lulus, masalah kuliahmu selesai, tapi masalah pekerjaanmu menanti. Pak saya itu pinginnya cepat nikah, cepat kawin. Ya monggo, mungkin begitu kamu nikah, masalah kamu ditanya kapan nikah terjawab, tapi masalah baru muncul, urusan rumah tanggamu. Jadi setiap solusi melahirkan masalah baru. Boleh kamu cek apapun solusi hidupmu, kadang-kadang ya di situ muncullah masalah baru. Yang ke-14, ini hukum Murphy yang terakhir. If anything can go wrong on its own, someone will make it go wrong. Kalau sudah perfect, tidak mungkin bisa salah. Ini sudah saya perhatikan sampai detail. Nanti akan ada orang yang ngaco, terus membuatnya jadi salah. Jadi ini HP ini Pak, saya rawat, saya atur sendiri, saya cek tiap hari, aman, safe. Tiba-tiba dipinjam teman.
Kacau, sudah diinstal macam-macam lah, kasih ini, oh kacau. Itu namanya jika sesuatu tidak bisa salah sendiri, pasti ada yang akan membuatnya salah. Baik, ini ada 14 Murphy's Law. Jangan salah, Murphy's Law ini nanti menginspirasi lahirnya banyak sekali hukum-hukum yang lain, yang aneh-aneh, yang unik-unik dari banyak tokoh. Jadi padahal jenderal tadi yo iseng sebenarnya ngomong, kalau memang bisa salah yo bisa jadi salah. Ternyata bisa berkembang, tidak karu-karuan. Kalimat yang simpel, yang sederhana. Coba kita cek, ini hukum-hukum yang diambil dari Murphy's Law, pengembangan-pengembangan. Saya tidak bisa nulis semua karena banyak. Ini saya ambil beberapa yang mungkin relate dengan kita. Ada law yang bunyinya begini, engkau akan selalu menemukan sesuatu di tempat terakhir yang engkau tengok. Arlojimu hilang misalnya, wah, kamu cari kemana-mana, ketemunya di tempat terakhir yang kau tengok. Mbok ya sejak tadi ke situ, tapi kan enggak. Kamu harus muter dulu, kemana-mana dulu, baru ketemu di situ. Kadang-kadang ketika kamu mencari, itu kan tidak pernah begitu kamu cari, begitu kamu ketemu, kan tidak. Ketemunya di detik-detik terakhir, menit terakhir, tempat terakhir. Ya termasuk nyari jodoh. Kan jarang kamu langsung ketemu, langsung, wah ya cocok, yuk besok ijab kabul, tidak ada. Suwe mesti prosesnya. Kadang-kadang pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa. Kan banyak yang begitu. Itu law yang ini, pengembangan dari Murphy's Law. Atau yang kedua, ini baru saya dapat tadi. Tidak peduli berapa lama, seberapa keras engkau belanja, milih barang yang cocok, milih yang harganya paling pas. Begitu kita klik, kita beli, terus ketemu barang yang sama lebih murah. Kamu sering begitu ya, alah kok mbok tadi ya, ini sudah terlanjur beli. Padahal sebelumnya kamu sudah hati-hati itu sih, banding-bandingkan di sana, di sini, toko sana, toko sini begitu. Ini paling murah, besoknya obral. Iya, diskon besar-besaran itu. Drop lah kamu, aduh. Wong ya sudah mati-matian malah obral. Atau yang ketiga, ini sebenarnya hukum lalu lintas. Jalur lain selalu lebih cepat. Bayangkan kamu macet ya, apalagi yang bawa mobil itu macet. Kok jalur sebelah itu lancar terus ya. Terus kamu pindah ke sebelah. Alah sini yang sekarang lancar. Jadi jalur lain kok selalu lebih cepat kok. Ini ilusi gaya Murphy. Atau belanja, kamu sering belanja yang bayarnya ngantri itu pakai troli itu. Ngantri ke sini banyak, sana banyak. Terus kamu, sana kelihatannya sedikit lebih cepat, kamu belok ke sana. Loh kok sini yang tak tinggal tadi malah cepat. Kamu balik sini lagi, sana lebih cepat lagi. Kamu bingung akhirnya. Karena dalam pikiranmu ya yang jalur lain selalu lebih cepat. Jadi ada kan yang akhirnya kamu paling lama sendiri tuh, kamu bolak-balik dari antrian sana pindah antrian sini, pindah lagi ke situ ya wis. Yang lain sudah keluar semua, kamu pindah-pindah antrian terus. Jadi jalur lain rasanya lebih cepat. Ini sebenarnya model Murphy's Law. Kamu merasa jadi orang yang paling malang di dunia. Itu pun begitu bayar terus, wah ini barcode-nya tidak ada mbak, cari yang lain saja. Kamu balik lagi. Nah, ada lagi yang keempat. Jika ada alat rusak, terus diperlihatkan pada tukang reparasi, biasanya terus begitu kamu demokan di depan tukangnya, lancar. Nanti tukangnya pulang, error lagi. Dadak ngundang lagi, bayari lagi. Jadi mungkin keran di kamar mandimu macet misalnya, wah ini tidak bisa kita manggil tukang. Begitu manggil tukang, ini lupa macet, begitu kamu buka, lancar airnya. HP mungkin juga begitu, kamu bawa ke servisan, ini tidak bisa dipecet. Begitu sampai depan servisan, lu bisa dipecet. Nanti kamu bawa lagi, error lagi.
Nah, ini ilusi modern Murphy's Law. Ya termasuk itu, jika engkau memberitahu atasanmu bahwa engkau terlambat bekerja karena banmu kempes, biasanya besok kempes beneran. Padahal semula bohong. Itu permainan pikiran kita kadang-kadang begitu. Saya pernah ngalami pengalaman pahit sekali. Pulang dari dulu ada namanya desa binaan. Saya punya desa binaan jauh di daerah Kulon Progo yang naik ke atas itu. Pengajiannya seperti ini habis sisa, tapi kan selesainya sih jam 10:30. Cuma kan jauh lewat hutan-hutan. Jadi pas tengah hutan itu jam-jam 12 lebih sedikit. Itu pikiran saya, ini kalau ban bocor habis ini aku sudah mikir begitu saya. Ternyata ndak ada 10 menit setelahnya motornya goyang yut beneran bocor sudah di tengah hutan tengah malam. Itu pikiran itu kan ampuh kalau begitu kita berpikir negatif kejadian lah. Nggak usah tanya cerita selanjutnya bagaimana. Itu oke ya. Yang penting bisa kamu bayangkan lah ya, karena gelapnya di tengah hutan, tengah malam. Oke, ini gaya Murphy's Law. Hidup itu ternyata ketemu pahitnya saja, negatifnya saja. Saya baca lagi ada law yang menarik. Setelah tanganmu kena minyak banyak, hidungmu gatel. Mbok ya tadi pas tangan bersih hidung gatel, ini baru lagi udik-udik apa, wah hidung gatel. Jadi kadang-kadang kita akan begitu. Mbok ya tadi gatelnya jadi tinggal langsung garuk karena tanganmu sudah banyak uli, banyak kena yang masak juga banyak kena minyak. Ya selesai, harus ke kamar mandi dulu, cuci tangan dulu, terus baru garuk hidung. Nanti kerja lagi, gatel lagi, ya sudah. Nah itu yang ya kayak sini ya, kayak kita ngaji itu kadang-kadang saya ketika belum mulai ngaji tidak batuk, tapi begitu mulai ngaji batuk. Nah ini Murphy's Law. Nah ada lagi law yang unik. Alat apapun yang kamu pakai, kalau dia jatuh biasanya gelindingnya ke sudut yang paling sulit engkau jangkau. Jatuh deket sini aja kan tidak apa-apa. Misalnya kamu lagi makan gitu di meja, jatuh ke bawah meja, itu pun biasanya nggak cuma jatuh yang bisa dijangkau terus masuk, kamu tidak harus ndodok-ndodok ngambil. Ini namanya Murphy's Law. Mesti masuk ke sudut yang susah, padahal enak saja kan bisa. Ada lagi hukum yang begini, kalau engkau salah pencet, salah nomor, itu biasanya sinyalnya lancar, jadi orangnya jawab ini siapa? Kok lancar. Tapi kalau yang nomor benar kadang-kadang sinyalnya seret. Ini Murphy's Law namanya. Jadi kalau salah sambung itu kita tidak pernah kok terus sinyalnya keblokir kah atau apakah, sinyalnya pas lagi lancar, tidak pernah sibuk. Tapi kalau nelpon beneran selalu sibuk. Ada lagi Murphy's Law. Ini ada hukum orang mabuk namanya. Kata-katanya orang mabuk itu kata-kata yang paling jujur. Loh, itu kan menarik. Jadi padahal mabuk itu kita menyebutnya orang hilang akal, tapi kadang-kadang orang mabuk itu yang diucapkan jujur. Ini kan kebalik. Atau setiap kali kita motong kuku, ini contoh saja, tidak lama setelah itu kita perlu kuku untuk buka apa, untuk garuk apa. Jadi ini uniknya hidup ini. Rasanya hidup ini kok tidak ada yang pas gitu, susah saja. Ada lagi yang menarik, namanya law of retroaction. Law of retroaction itu ya hukum bahwa lebih enak minta maaf daripada minta izin. Minta izin sering dilarang, tapi kalau minta maaf gampang. Orang kan selalu disuruh maafkanlah yang luas hatinya. Jadi ya mending minta maaf saja. Kalau minta izin biasanya ditolak di awal. Pak minta izin ya Pak, saya mau ndak masuk kuliah. Loh ndak bisa, kamu harus masuk. Ya sudah, bolos wae nanti minta maaf ya Pak, saya kemarin ndak bisa masuk karena ada halangan ini. Biasanya orang justru lebih longgar.
Nanti ada airplane law. Airplane law itu hukum pesawat terbang. Kita itu biasanya pesawat, misalnya kita naik, yang pernah naik pesawat ya, yang belum dibayangkan saja. Kadang-kadang kan pesawatnya itu oper 2 kali. Nah, pesawat yang awal delay-nya lama. Sementara pesawat kedua on time. Wah, jadinya kita lari-lari, jungkel-jungkel. Susah itu aeroplane law. Dan unspeakable law. Segala setelah engkau menyebut sesuatu, jika sesuatu itu baik, tidak ada efeknya apa-apa. Tapi begitu buruk, kejadian. Itu seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi, gini kalau tiba-tiba ada kopi, ada gorengan, ada enak ya. Itu kan enak, tapi tidak akan kejadian. Tapi kalau kamu bayangkan yang jelek-jelek kejadian, kayak tadi membayangkan ban bocor lah, membayangkan apalagi kejadian. Beneran. Nah, ini namanya Murphy's Law. Baik. Nah, ini yang sering dipermasalahkan. Apa iya beneran begitu? Pas enggak sih kita berpikir seperti ini? Makanya banyak yang anggap receh. Karena kalau saya ungkapkan sekilas seperti tadi, rasanya ya bener sih Pak. Sering saya ngalami begitu. Tapi apa iya? Nah, ini sekarang yang receh, ayo kita dalami ya. Apa buktinya Murphy's Law? Ini menarik, karena Murphy's Law itu kan mikirnya kebalikannya. Murphy's Law itu tidak ada buktinya, tapi dia tetap benar. Kenapa begitu? Kalau kita coba membuktikan, buktinya mesti salah. Tapi begitu, loh, ini dibuktikan tapi tetap salah. Yaitu Murphy's Law. Dibuktikan benar, tetap saja salah. Makanya Murphy's Law terus jadi tetap benar. Jadi dia tidak bisa salah. Itu kan, ini kalau di ilmu logika namanya tautologi. Jadi permainan perputaran kata saja. Tidak ada kenyataannya yang bulat di kata-kata saja kayak orang kampanye. Jadi kan ada itu kan contohnya tautologi itu begini loh. Misalnya dulu pernah saya contohkan ya. Semua yang ada di masjid ini pembohong misalnya. Terus sampean bales, karena tak sebut pembohong tidak terima. Loh, berarti Bapak juga pembohong dong. Bapak kan ada juga di masjid ini. Oh iya ya, saya ada juga di masjid ini, berarti saya juga pembohong. Tapi kalau saya pembohong, berarti kan maknanya kebalikannya. Kalau saya ngomong semua di masjid ini pembohong, karena saya pembohong, berarti maknanya semua yang di masjid ini jujur. Tapi kalau semua di masjid ini jujur, berarti yang saya katakan tadi benar dong. Semua yang di masjid ini pembohong. Lu kan muter lagi. Nanti pikirin sebelum tidur, kamu lah bingung. Ini pasnya semua yang di masjid ini pembohong apa jujur Pak? Itu kalau kamu bulat itu tadi ruwet, tidak ada akhirnya itu. Itu yang disebut tautologi, permainan kata. Baik, ya sama kayak Murphy's Law ini. Kalau secara permainan ya tidak bisa dibuktikan salah dia. Begitu salah, ya itu memang Murphy's Law. Murphy's Law itu barang benar terbukti pada akhirnya salah. Tidak bisa dibuktikan pasnya. Baik, sekarang kita tidak di situ ya. Kita masuk ke dari Murphy's Law ini apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, banyak di antara kita yang mindsetnya seperti Murphy's Law tadi. Mikirnya jelek terus, yang negatif terus, nganggap hidup ini berat. Tadi ya, pesimis, kemudian fatalistik, kemudian tidak mampu mengontrol, mengendalikan diri. Orang seperti itu kadang-kadang penuh dengan tension, ketegangan hidupnya. Kalian kalau mengikuti Murphy's Law tadi kan, kamu selalu ini sebentar lagi ada bencana apa yang datang, kesulitan apa yang hadir, itu tension, kamu tegang terus. Dot itu ragu-ragu, mau apa-apa takut.
Saya mau minum sih, tapi nanti kalau nggak cocok gimana? Kalau nggak sesuai gimana? Tapi ya wong haus minum saja. Terus cemas, ketakutan. Semoga yang ikut ngaji tidak ada yang begini-begini ya. Tegang, serba ragu-ragu, cemas, takut tanpa alasan. Mikir-mikir sendiri, takut-takut sendiri. Jangan-jangan nanti ada ini, jangan-jangan gitu. Kamu jangan-jangan sendiri dan takut sendiri. Cemas, anxiety. Jadi sekedar pusing sedikit, jangan-jangan ini gejala stroke ini ya, jangan-jangan ngono kamu susah karepe dhewe. Karena mungkin itu diantara efeknya hari ini banjir informasi itu kan begitu. Jadi terlalu banyak ngerti macam-macam, termasuk yang tidak penting. Kamu sering mengalami anxiety, ketakutan yang tidak jelas. Wong ke atas lihat bintang kelap-kelip saja, kamu ini mungkin ada aliennya lewat, ada itunya. Kalau tiba-tiba ada yang jatuh ke sini gimana ya? So mikir aneh-aneh gitu. Anxiety. Kemudian suspicion, serba curigaan. Orang curigaan itu kan apa saja dicurigai. Ini konspirasi, ini mesti, ini teman-teman mesti. Nanti minggu depan kita ada tema konspirasi itu. Agitasi, merasa diserang terus. Paranoid, parno, takut yang tidak jelas. Ada tidak di sini yang terlalu sering mendengarkan konten-konten horor misalnya, terus wedi karepe dhewe, pikirannya mindset gitu semua. Nanti ada tetangganya jualan terus laku, terus wow itu pesugihan apa yang dipakai. Jadi mikirnya jadi gitu semua. Nanti ada temenmu dapat pasangan, wah itu mesti pakai pengasihan itu, wah itu pakai susu apa, itu pikiranmu ke situ-situ terus. Ada angin, wah ini penghuninya sedang menyapa ini. Wong yo kipas angin, itu kamu mikirnya aneh-aneh. Nah, kadang-kadang juga ada rasa malu. Di antara pengaruh-pengaruh negatif ini yang jadi sumber hari ini, banyak orang menyebut generasi hari ini generasi stroberi. Jadi sering rapuh, tidak tangguh. Sejak di pikirannya sudah lemah sehingga mudah kena provokasi-provokasi, termasuk mindset seperti Murphy's Law tadi. Maka yuk penting kita mulai ya mengambil hikmah, pelajaran apa dari Murphy's Law. Ada yang mengkritik begini, ini saya ambilkan kritik biar kamu tidak tenggelam dalam Murphy's Law. Ada dua orang tokoh yang terang-terangan mengkritik Murphy's Law. Yang pertama Richard Dawkins, kalian mungkin pernah dengar nama ini. Yang kedua David Hehn. David Hehn ini profesor matematika. Kalau menurut Richard Dawkins, Murphy's Law itu ya memang kita sering merasa cocok, tapi itu kalau dalam ilmu logika namanya bias. Nah, kalian kalau baca buku Sesat Pikir dan Cacat Logika itu, ini namanya bias konfirmasi. Jadi bias konfirmasi itu karena pikiran kita sudah begitu, maka kita hanya nyari bukti yang begitu. Nyari bukti yang mengkonfirmasi kepercayaan kita. Setelah ini mesti aku yang susah ini. Misalnya kamu mikir begitu, loh, kamu akan mencari bukti yang cocok, yang mengkonfirmasi pandanganmu tadi. Seandainya terjadi sesuatu yang sebaliknya, tidak kamu anggap. Sama kayak kalian misalnya punya keyakinan, pokoknya kalau habis apalah nabrak kucing apa nginep di kamar nomor berapa 13 itu kan, kamu menganggap itu sial misalnya. Loh, bias konfirmasi itu karena kamu yakin itu sumber kesialan. Setelah itu kamu akan mencari kesialan-kesialan dalam hidupmu, kamu sambungkan ke situ.
Kalau kamu ngalami enak, ndak kamu pikir ke situ. Tapi begitu kamu ndak enak, ini gara-gara kemarin habis nabrak, itu mesti. Ini namanya bias konfirmasi. Bahkan mungkin peristiwanya sudah jauh. Kamu mungkin setelah nginep di kamar nomor 13 misalnya, hidupmu nyaman-nyaman saja. Tapi begitu kamu ngalami kesulitan 3 tahun kemudian, kamu sambungkan ke situ juga. Wah, itu mungkin dulu karena saya nginep di kamar nomor 13 itu. Ya meskipun mungkin tidak ada ya katanya. Jadi ini namanya bias konfirmasi. Ya buktinya mesti saja cocok. Karena apa? Kamu cari yang begitu. Jadi yang tidak cocok tidak kamu lihat. Sama kayak kamu misalnya orang barat nganggap, wah Islam itu teroris. Bias konfirmasi itu dia akan mencari fakta, data yang mendukung pandangannya bahwa Islam teroris. Di luar itu tidak akan dia terima atau tidak akan dianggap. Loh ini loh anak-anak ngaji filsafat ini loh, tidak mikir teror sama sekali. Mikirnya Indomie, mikir gitu-gitu, dia tidak pernah mikir aneh-aneh pokoknya. Mikir tidak punya duit, mikir tapi kan tidak dilihat, tidak mungkin jadi data. Data yang diambil sesuai dengan pandangan sebelumnya, itu namanya confirmation bias. Kita sering seperti itu sebenarnya. Jadi kita disetir oleh asumsi-asumsi kita. Banyak cara berpikir kita yang diarahkan oleh asumsi ini. Wah, pokoknya jangan nikah sama orang dari daerah sini. Orang dari daerah sini itu bla 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 bla. Mungkin ada puluhan ratusan kelakuan dia yang tidak cocok dengan pernyataan kita tadi. Hanya 1-2 kadang-kadang muncul yang seperti itu. Dan 1-2 itulah yang kita pegang. Jadi buktinya. Ini namanya confirmation bias. Kayak tadi misalnya, benda jatuh selalu di sudut yang sulit kita jangkau. Loh, karena kita sudah yakin ini dulu, maka kalau ada benda jatuh kok mudah kita ambil, tidak kita hitung. Tapi begitu jatuhnya sulit, baru ini kita anggap, nah kan mesti sulit begini, kan mesti begitu. Kayak tadi, kamu merasa bahwa Pak, antrian yang pas saya itu loh mesti sulit, mesti lambat. Dan kamu kan selalu ingat-ingat yang pas sulit. Padahal ada kalanya mungkin saja kamu ngantri dan lancar. Tapi ini tidak kamu hitung. Yang kamu hitung yang pas kamu sulit saja. Ini yang disebut confirmation bias. Jadi hati-hati teman-teman ya. Dirimu, saya bilang tadi, disetir oleh pikiranmu. Jadi asumsi-asumsi yang ada di pikiranmu. Data dan fakta itu kamu milih sesuai kepentinganmu yang sudah kamu asumsikan sebelumnya. Itu yang disebut confirmation bias. Maka jangan kaget kalau sebentar lagi, mungkin sekarang juga sudah mulai, pendukungnya kubu sana, pendukungnya kubu sini, itu semuanya menunjukkan fakta. Hebatnya yang saya dukung, jeleknya calon yang sana. Semua akan begitu. Dengan model apa? Confirmation bias. Jadi kalau tokoh yang saya dukung mesti baik. Kalau pas ada jeleknya, tidak dihitung, tidak dilihat. Yang ditampilkan yang baiknya saja. Sementara kubu sebelah mesti jelek. Kok pas ada baiknya, tidak dihitung. Yang dikonfirmasi yang jeleknya saja. Nah ini sekarang boleh jadi bekalnya teman-teman ya, biar agak pinter sekarang. Jadi kalau ada orang bilang, loh ada faktanya loh, saya lihat sendiri loh. Iya, tapi faktanya dipilih sesuai yang sebelumnya jadi pandangannya, jadi aspirasinya. Fakta yang berseberangan, fakta yang berbeda juga banyak, tapi tidak diekspos. Mungkin teman-teman masih ingat ya, logikanya post-truth itu ada logika signing, priming, dan framing. Signing itu menggunakan simbol-simbol tanda-tanda sesuai kepentingannya. Priming itu mengutamakan hal-hal yang ingin dia tonjolkan. Framing itu motong, mereduksi data sesuai yang dia butuhkan.
Iya memang faktanya ada. Mungkin ada gambarnya, ada fotonya, ada videonya, tapi dengan modifikasi tertentu sesuai kebutuhan konfirmatifnya. Jadi kritiknya Dawkins, ndaklah Murphy's Law ini hanya satu jenis confirmation bias. Hidupmu tidak semalang itu, yakinlah. Ndak mungkin Allah bikin kamu susah dengan sunatullah yang rumit, ndak mungkin begitu. Yang kedua, ada lagi istilah yaitu selection bias. Bias seleksi. Bias seleksi itu ya seperti tadi, kalau ini lebih memotong, menyeleksi sesuai kebutuhan kita. Kita itu hidup ini ya ada senangnya, ada susahnya, tapi kita pilih bagian susah-susahnya saja. Itu kayak misalnya ada tokoh sukses terus diwawancara. Gimana Bapak masa kecil dulu? Masa kecil saya itu susah sekali. Tapi dipilih yang susah-susah. Mungkin saya pernah ngalami ini, ngalami itu, diceritakan yang susah-susah biar orang yakin bahwa orang ini berjuang dari nol, dari susah loh. Ini namanya selection bias. Jadi yang enak-enak tidak disebut, yang lancar-lancar tidak disebut. Yang disebut sesuai yang dia butuhkan. Itu namanya selection bias. Nah, teman-teman mulai sekarang sadar ya. Jadi dua bias ini harus kita ingat benar. Karena era medsos hari ini kita sulit sekali memfilter, menyeleksi mana data yang objektif, mana yang subjektif. Subjektif itu bukan berarti salah, tapi sesuai kepentingan dan selera yang bikin berita. Biasanya ada model seleksi, ada model konfirmasi ini. Baik, jadi yang pertama dari Murphy's Law kita belajar tentang confirmation bias dan selection bias. Ini salah satu cara kita berliterasi menghadapi dunia digital hari ini yang luar biasa dengan banjir informasinya. Saya lanjutkan. Pelajaran lagi dari Murphy's Law apa? Tadi kan isinya negatif-negatif semua. Mari kita mulai latihan. Kalau di dunia ilmu sosial namanya disaster management. Disaster management itu manajemen bencana. Ya bencana level kecil lah, kayak tadi kamu ngantri tidak selesai-selesai, kamu itu kan bencana sebenarnya. Meskipun kecil, kalau tidak siap kan membawa pengaruh tadi, kamu stres, kamu kecewa, kamu malu dan lain sebagainya. Mulai ayo belajar pelan-pelan di level individu, tidak apa-apa. Disaster management, tanggap bencana, juga mampu menanggulangi bencana. Tanggap kalau kita mengalami peristiwa pahit dan mampu menanggulanginya. Ya ini sebenarnya dari sisi ilmu bencana secara luas sebenarnya untuk macam-macam, termasuk bencana alam. Tapi kan kesulitan-kesulitan kecilmu tadi kan sebenarnya ya setara saja dengan bencana. Kalau bencana besar ya kesulitan besar. Jangan diremehkan yang kecil-kecil tadi, karena kadang-kadang kecil-kecil bolak-balik kamu jengkel, terus kamu ngamuk, terus akhirnya ketemu masalah besar. Dari yang kecil jadi masalah besar. Kan sering kamu lihat di TikTok itu orang disalib tidak terima, terus jotosan di jalan, terus akhirnya urusan polisi, terus viral, wajahmu nyebar di mana-mana, kamu nangis-nangis minta maaf ya gitu. Nah itu kemampuan disaster manajemennya kurang bagus. Ayo kamu latihan. Tadi kan ada asumsi cirinya Murphy's Law itu kan orang yang kurang mampu mengendalikan diri. Yo kamu latihan, kendalikan dirimu.
Dan ini mungkin sejenis keterampilan. Jadi latihan mengendalikan diri. Kamu harus siap mental, siap material, siap sosial, siap spiritual menghadapi kesulitan hidup. Hidupmu tidak akan senang terus, tidak akan bahagia terus, tidak akan nyaman terus. Kalau kamu tidak siap menghadapi yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan, yang tidak membahagiakan, akan sangat berat. Ya, kita perlu prihatin beberapa waktu belakangan banyak sekali cerita-cerita mahasiswa yang suicide, bunuh diri. Semoga kalian tidak pernah terbersit sedikit pun yang seperti itu. Jadi perlu, hidup ini tidak mungkin tidak ada masalah. Makanya malam hari ini saya angkat masalah-masalah receh model Murphy's Law, biar kalian sadar bahwa tidak mungkin kamu free dari masalah. Harus siap. Kamu harus siap sukses, tapi juga siap gagal. Ya memang banyak di medsos-medsos hari ini, di YouTube kamu didorong untuk bermimpi besar, punya prestasi-prestasi hebat, iya. Tapi seandainya pun kamu tidak hebat, tidak berprestasi besar, bukan berarti terus kamu tidak bernilai. Saat ini pun kalian sudah bernilai. Dan ada banyak orang yang menganggapmu sangat bernilai, sangat penting. Kalau tidak percaya, tanya teman kiri kananmu, apalagi tanya keluargamu, apalagi orang tuamu. Jadi tidak ada manusia yang tidak bernilai. Setiap orang bernilai. Setiap orang berharga. Jadi ini perlu saya sampaikan karena 1 bulan yang lalu ada mahasiswa yang menghadap saya dengan keluhan 2-3 bulan yang lalu, bukan 1 bulan yang lalu, dengan keluhan yang unik. Jadi saya tidak tahu, mungkin karena belajar filsafat apa ya. Keluhannya begini dia, Pak, apa sih gunanya saya ada di dunia ini? Lah ya, Mbok yo sebaiknya ndak ada saja. Saya merasa ndak bisa apa-apa, ndak bisa memberi kebaikan apa-apa. Ngapain Allah itu menciptakan saya? Wah itu, ya makanya ini mungkin karena belajar. Itu kalau bahasanya simbah saya dulu, ngono ya ngono ning aja ngono. Agak kejeron, kita dalam itu ndak apa-apa, tapi terlalu dalam negatif. Kalau sudah mentok, ya sudah berhenti. Pikiran itu kan dulu waktu kita belajar batas nalar, sudah kita deklarasi, pikiran itu ada batasnya. Maka, yo kalau sudah buntu, tidak ada jalan keluar, kamu sadari saja, oh iya ya, saya itu manusia. Tidak tahu segalanya, juga tidak mampu segalanya. Ada titik-titik di mana saya tidak mampu dan tidak bisa. Mungkin titik ini termasuk yang saya tidak mampu dan tidak bisa. Selesai. Kalau tidak begitu, terus jatuhnya kamu overthinking. Kalau sudah overthinking, hidup ini rasanya rumit dan ruwet saja. Kamu lupa bersyukur, kemudian lupa bahwa masih banyak tanggung jawab yang harus kita jalankan. Jadi latihan ya, paling tidak kalian coba bangun dirimu sendiri model disaster management ini. Ada istilah menarik, kalau ini saya ngertinya dari dunia komputer, file save system. Ini yang ngerti komputer mesti ngerti ya. Selalu persiapkan dirimu untuk jika seandainya mengalami kegagalan. Kalau komputer itu yo titik file save itu begitu error ndak karu-karuan, kamu reset saja kembali ke awal. Aman sudah. Kamu juga begitu.
dalam dirimu sediakan ruang untuk fail safe system ini. Karena hidupmu tidak tentu. Kita tidak ngerti nanti menghadapi apa, mengalami apa. Ya mungkin dalam jangkauan pengetahuan kita nyaman-nyaman saja, tapi sopo ngerti. Siapa tahu. Wong kita tidak ngerti dalam hidup kita ini nanti akan mengalami apa saja. Ya siapa tahu nanti tiba-tiba perang dunia ketiga muncul misalnya. Jangan-jangan kamu malah seneng. Wah, kuliah libur berarti, Pak. Iya. Wong yo dunia serba ndak mesti kan sekarang. Yo kayak kemarin, tiba-tiba gara-gara virus yang sangat kecil saja jungkir balik orang seluruh dunia. Kamu tersisihkan di pojok-pojok rumahmu semuanya. Itu kalau ndak siap mental selesai kita. Maka sediakan fail safe system dalam diri kita. Nah, gimana Pak manusia bisa punya fail safe system? Kalau komputer sih gampang, ada banyak, kemarin kita belajar banyak teori tentang ini. Mungkin bisa kembali ke episode-episode patah hati menurut banyak filosof, banyak kalangan dan lain sebagainya. Dalam rangka membangun ini fail safe system. Saya kasih contoh ya, fail safe system. Ini saya ambil dari para filosof eksistensialis. Ini bagi saya semacam personal fail safe system. Membangun sistem ketangguhan dirimu. Biar kamu tidak jatuh, biar kamu tidak runtuh mengalami apapun. Ini boleh dicek di pikiran-pikirannya filosof eksistensialis seperti Schopenhauer atau Nietzsche, Kierkegaard, dan lain-lain. Yang pertama misalnya, kalau ini filsuf jalan estetis, estetika, seni, keindahan. Filsuf model ini meminta kita untuk punya sistem katarsis yang mampu membuat kita melampaui ruang waktu hidup kita. Katarsis itu semacam pelampiasan. Biasanya memang ranah katarsis ini ada di dunia estetik. Lagu, film, apalagi tari, apa saja monggo yang bisa jadi pelampiasanmu. Wah, kalau saya jenuh luar biasa Pak, biasanya saya dengerin musik yang tenang, yang syahdu, jadi rasanya melayang lupa dengan masalah, tidak apa-apa. Itulah katarsis. Terserah, mungkin ada Pak, kalau saya tidak begitu Pak. Saya itu kalau sudah jenuh pol habis ya saya jalan pokoknya. Entah jalan-jalan kemana, kalau lelah balik lagi. Apa sepedaan saya Pak, atau monggo saja. Ini katarsis namanya. Ini bisa jadi fail safe system. Meskipun kalau katarsis ini solusi sementara. Tidak apa-apa. Kalau orang sama sekali tidak punya pembuangan dari kejenuhannya, itu nanti bisa melahirkan stres-stres, tekanan-tekanan, depresi-depresi. Asal yang positif ya, jangan yang negatif. Ya yang negatif itu ya sekalian tahu sendirilah. Saya tidak perlu mencontohkan. Yang masih dalam koridor positif, kamu mau dengerin musik mungkin oke. Kamu mau Pak, saya biasanya kalau jenuh itu nonton drakor Pak. Ya tidak apa-apa, wis nonton saja. Kalau kamu yang membuatmu lega, membuatmu nyaman. Saya ngaji Pak, alhamdulillah. Loh, ya kan tidak apa-apa, bagus mau ngaji. Saya tahajud Pak, saya monggo saja. Yang penting kamu ada katarsismu, pembuanganmu. Saya Pak teriak Pak, tidak apa-apa. Saya mukuli bantal Pak, tidak apa-apa wis. Yang penting kamu punya katarsisnya. Asal jangan mukuli teman aja. Kalau itu negatif. Nah, jalan estetik sementara, durasinya pendek.
Iya, kamu waktu mendengarkan lagu tenang kamu, tapi begitu lagunya mati masalahnya datang lagi. Tapi mendengarkan lagu terus-terusan jenuh. Jadi dia tidak bisa jadi solusi permanen. Ada jalan lebih permanen, yaitu jalan etis. Jalan etis itu distraksikan kegalauanmu, masalahmu, kesedihanmu ke arah perbuatan-perbuatan baik. Wah, saya bakti sosial sajalah Pak. Wah, saya melakukan ini itu yang kebaikan untuk sesama. Ini namanya jalan etis. Lebih panjang daya filsafnya. Sekarang saya sibuk membantu yatim piatu Pak, ini lebih panjang. Sekarang saya sibuk bantu teman-teman yang tidak mampu, lebih panjang. Jadi boleh kamu sibukkan dirimu dalam kebaikan, apapun jenis kebaikannya. Ini namanya jalan etis. Tidak sekedar mencari katarsis, tapi juga katarsis yang membawa manfaat, maslahat untuk sesama. Ini namanya jalan etis. Ada yang ketiga, jalan asketis. Jalan asketis itu jalan spiritual sebenarnya orang menyebutnya, tapi maksudnya kamu agak menjauh sebentar dari keramaian. Yang bikin kamu suntuk luar biasa itu keterikatanmu, kemelekatanmu dalam keseharianmu. Tarik diri sebentar. Istirahatkan pikiran, hatimu, kesibukanmu sehari-hari. Ini jalan asketik. Tidak apa-apa sementara tidak ketemu temanmu. Wong temanmu tidak pernah kangen padamu kok. Jangan-jangan kamu minggir sebentar, mereka syukuran. Alhamdulillah dia tidak ada. Jadi ayo minggir, tidak apa-apa. Yuk minggir sementara untuk bersih. Kalau orang sufi ada kholwat, ada uzlah. Dalam rangka pembersihan. Nanti kalau sudah tangguh, sudah kuat, tidak mudah terpengaruh, kembali lagi. Jalan asketik lebih permanen. Jadi karena nanti kita jadi tangguh mental batin kita. Ayo ya, kamu bangun sendiri. Saya tidak tahu kamu mampunya di level mana membangun fellowship system ini. Tapi semoga kalian bisa di salah satunya ada. Jangan sama sekali tidak punya. Biar kamu tidak kesulitan nanti kalau ada masalah. Biar kamu tidak sama sekali drop jatuh. Ya syukur-syukur kamu bisa kayak ceramah dulu kalau ngaji yang dulu, kembali pada Allah, sadar untuk lebih baik itu ya. Kayak gitu alhamdulillah kalau bisa. Tapi kan saya tahu levelmu. Kalau dipaksa terlalu tinggi malah tidak jalan. Kamu cari sendiri ya paling tidak katarsis dari estetik, etis maupun asketik. Baik, jadi ini berhubungan dengan hidup yang serba negatif tadi loh. Hidup yang kita banyak sekali ketemu kemalangan-kemalangan hidup. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita cari pendalaman-pendalaman solutif menghadapi kesulitan hidup. Saya awali dari sini. Kepahitan-kepahitan seperti diuraikan oleh Murphy's Law tadi ya, tidak mustahil akan kita alami, bahkan lebih dahsyat dari sekedar itu. Kita perlu kesiapan mental. Jangan sampai karena hal-hal yang tadi kita sebut receh itu, kita benar-benar drop. Apalagi untuk hal-hal kesulitan besar. Kadang-kadang kan sepele sih, tapi kita stresnya luar biasa. Sekedar laptop hang atau error saja kadang-kadang kita jengkelnya luar biasa. Apalagi listrik mati juga, apalagi sinyal error juga. Wah itu kalau tiap hari begitu kan depresi akhirnya kalian. Baik,
Ini saya awali dari sini ya. Secara psikologis, mari kita yakini, mari kita mindset. Ini kalau teman-teman ingat kemarin Martin Seligman ya. Mari kita ingat-ingat dalam diri kita, kemalangan apapun yang kita alami, kesulitan hidup apapun yang kita alami, yang pertama ayo kita yakini bahwa itu sementara. Tidak ada yang permanen. Tidak mungkin orang hidup itu susah terus tidak ada senangnya, atau senang terus tidak ada susahnya. Tapi saya merasakan begitu ya Pak, susah terus hidup saya. Kalau begitu itu mindset, cara berpikirmu. Karena kamu mindsetmu negatif, yang kamu lihat dalam hidupmu yang negatif terus. Bahkan positif pun kamu lihat negatifnya. Waktunya senyum hura-hura, wong wisuda, waktunya syukuran malah kamu sumpek sendirian. Nah itu kamu salah mindset. Mari kita yakini bahkan seandainya memang itu kesulitan, setiap kesulitan ada durasinya. Tidak mungkin abadi. Pasti pada saatnya akan selesai. Wong sebelumnya kita juga punya banyak masalah dan sekarang selesai. Kita hidup sejak kecil itu kan dari masalah ke masalah dan kita bisa menaklukkannya. Mulai kita tidak bisa jalan, itu kan jalan kan jadi masalah. Terus kita latihan, capek, sakit, sampai nangis-nangis, akhirnya bisa jalan. Besar sedikit latihan naik sepeda, kita jatuh bangun, akhirnya bisa naik sepeda juga. Sekolah awalnya nangis-nangis, takut, lama-lama yo kerasan juga. Hidup kita itu dari masalah ke masalah, semakin kita bisa menaklukkan, kita tambah tangguh. Dan setiap masalah sementara. Yakini ini. Jadi kalau kalian mungkin hari ini sedang stres, sedang sedih, sedang susah, yakinlah bahwa masalahmu sementara. Sebagaimana dulu semua masalah yang lain yang sekarang sudah berlalu. Yang kedua, semua yang terjadi ini spesifik. Spesifik itu tidak holistik. Mungkin di dunia kerja kamu bermasalah, tapi di bidang kesehatan kamu hebat. Mungkin dalam aspek nilai ketika kamu kuliah kamu jelek, tapi dalam aspek pertemanan kamu hebat, temanmu banyak. Nah itu menyadari bahwa semua masalah spesifik. Mungkin kamu tidak terlalu ganteng, tapi senyummu semua lari kalau melihat. Yo, lari mendekat maksudnya kan. Jadi sadarilah bahwa spesifik kok masalah itu. Hidupmu tidak sepenuhnya tergantung di masalah itu. Bahkan seandainya masalah itu tidak selesai, bukan berarti kamu tidak layak hidup. Ada banyak bidang hidupmu yang lain yang luar biasa. Apapun itu. Jadi kamu sadari yang kedua ini ya, masalahmu spesifik, tidak holistik. Maka tidak ada satu kesulitan pun yang pantas membuatmu bilang dunia saya hancur Pak, hidup saya habis. Enggak. Hanya satu bagian kecil seandainya ada yang memang benar-benar menurutmu gagal. Itu pun bisa ditutupi banyak hal yang lain. Dan cerita-cerita seperti ini kan banyak tokoh-tokoh besar yang awalnya Einstein yang tidak naik kelas lah dan macam-macam, itu kan banyak cerita-cerita seperti itu. Wah, saya bolak-balik putus stres Pak, saya mungkin tidak bakat punya pasangan. Ya tidak apa-apa, emangnya hidup hanya tentang pasangan. Ada banyak sisi hidup yang lain. Oke ya, itu yang kedua. Ini penting kesadaran ini. Yang ketiga, semua yang terjadi tidak personal. Tidak personal itu jangan sampai kita merasa
Aku saja yang susah kayak gini. Orang lain juga banyak. Tidak usah khawatir. Tidak personal itu mungkin kalau bahasa kalian, jangan baper, jangan GR. Bukan hanya kamu yang susah, yang lain juga susah. Masing-masing orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Jangan dianggap kamu saja yang susah. Kadang-kadang kan kita jadi sensi karena merasa aku saja yang susah selama ini. Dosa apa aku sama Allah kok aku dikasih gini terus. Lu yang selain kamu juga banyak dengan ujiannya masing-masing. Jangan dianggap personal. Allah kok ngincer aku terus tuh yo, aku tuh. Iya. Mbok yo yang lain gitu loh, kok aku terus yang dibikin susah itu ya. Ndak. Kamu jangan kegeeran. Jadi yo jangan dianggap personal lah. Ndak, semua orang ujian itu maknanya luas sekali. Jangan-jangan itu justru bukti sayangnya Allah padamu. Boleh diulang kembali dulu patah hati dari perspektif sufisme. Dan yang terakhir tentu saja semua yang terjadi ada hikmahnya. Ada pelajaran yang bisa kamu ambil untuk hidup jadi lebih baik dari semua kemalangan tadi. Nah, kalau itu solusi praktis yang kanan itu. Yang pertama apa? Tenang, turunkan tensi, ambil nafas dalam-dalam. Meditasi boleh untuk menenangkanmu. Kalau sulit, talk to someone, have a deep meaningful conversation. Cari teman untuk saling curhat, berbagi. Itu gunanya punya sahabat. Jadi temennya juga begitu, latihan jadi pendengar yang baik. Jangan latihan jadi ustadz, dikit-dikit ceramah, sebel temenmu nanti. Temenmu baru curhat apa, kamu sudah ceramah. Waduh, haram kayak gitu. Qala Allah Ta'ala was. Nggak jadi curhat temenmu, dia tambah stres. Kamu tambah ngancam neraka, kayak gitu itu neraka. Tambah depresi dia. Oke ya, cari teman yang enak diajak curhat. Jadilah kalian teman yang enak dicurhati. Kalau bisa, kalau memang sulit, lakukan sesuatu yang bisa mendistraksi pikiranmu biar tidak stuck di situ terus. Mikir-mikir apalah, mau mikir-mikir perang Israel Palestina, mau mikir apa, mikir yang sana-sana yang biar kamu lupa sama. Ngajak diskusi-diskusi apa temanmu yang biar kamu tidak stuck di masalahmu terus. Kemudian lakukan hobimu, engage in your favorite hobbies. Seneng apa, lakukan itu. Asal tidak mahal, kalau mahal duitmu habis nanti. Yo nanam-nanam apa itu kan murah, melihara ikan apa. Hobi saya moge, Pak. Wah, yo abot. Besok kalau kamu kaya ndak apa-apa. Jadi engage in your favorite hobbies dan istirahatlah. Kadang-kadang kita itu kejam sekali pada diri kita sendiri. Dipaksa ini, dipaksa itu, diforsir ini, diforsir itu. Istirahatlah. Ngapain kamu secapek itu mengejar hal-hal dunia? Ambil nafas, istirahat. Entah cara istirahat yang seperti apa yang kamu inginkan, tapi istirahatlah. Baik, ini secara psikologi. Menghadapi hidup yang pahit, hidup yang penuh cobaan-cobaan, kesulitan dan kemalangan, seperti dalam Murphy's Law.